Gus Yai Haji Agus Mangku Alam, Mangku Pondok, Mangku Desa, Mangku Bojo, Mangku Rondo, semangku sembarang kalir. Para kiai, bunyai semuanya yang kita taklimi, pejabat pemerintah yang mewakili Ibu Bupati, Kasat Pol PP, kemudian yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita hormati, Kapolres Bojonegoro, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad SIK SH MSI. Saya hafal betul nama dan jabatan beliau karena sudah sering menerima amplop dari beliau. Mapnya saya simpen semua, saya hitung nanti sampai akhir masa jabatan beliau di Mapolres Bojonegoro ada berapa map yang numpuk di saya. Pak Wakapolres yang belum ada mapnya di tempat saya, bersama pejabat utama Mapolres Bojonegoro, Kapolsek jajaran, Pak Dandim 0813, apal namanya Arif Yudo tapi pangkatnya belum tahu, soalnya mapnya juga belum ada. Dan kemarin sudah saya laporkan ke Pangdam bahwa Dandim Bojonegoro belum pernah ngundang saya. Insya Allah sebentar lagi dipanggil ke Makodam 5 Brawijaya untuk mendapatkan pembinaan. Danki yang diwakili Wan Danki bersama seluruh anggota Brimob yang gagah-gagah, yang luar biasa, kemudian seluruh tamu undangan, ada Pak Kajari, ada Pak Kepala PN. Nah, ini harus disebut ibu-ibu Bayangkari, kalau nggak disebut perempuan itu jadi masalah. Apalagi istri polisi, itu fungsinya bukan hanya sekedar istri tapi sekaligus Div Propam, divisi propaganda pengamanan menyeluruh. Nah, karenanya rata-rata anggota Polri itu di HP-nya, wallpapernya pasti gambar istrinya demi keamanan. Nah, yang kedua, kalau lagi ada masalah itu solusinya buka HP, di wallpaper langsung kelihatan wajah istrinya, maka semua masalah akan hilang karena masalah terbesar adalah wallpaper di HP itu. Dalam rangka hari ulang tahun Brimob yang ke-77, saya mengucapkan Dirgahayu Brimob yang ke-77. Semoga Brimob makin jaya, makin tangguh, makin profesional dalam memelihara ketertiban, menjaga keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terus mengabdi untuk nusa, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Amin Allahumma amin Allahumma. Mudah-mudahan pengabdian dari seluruh anggota Brimob untuk nusa dan bangsa, untuk NKRI, menjadi bagian dari ibadah yang bisa mengantarkan dan memudahkan menuju ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua jamaah berkahnya ikut ngaji pagi setengah siang ini juga sama-sama menuju ke surga. Amin Allahumma. Terutama kita doakan yang duduk di kursi-kursi empuk, karena kalau saya ditanya dari seluruh jamaah yang hadir ini,
siapa yang paling susah masuk surganya? Jawaban saya adalah satu, yang paling tinggi jabatannya, itu paling susah masuk surganya. Dua, yang memegang jabatan-jabatan strategis, itu paling susah masuk surganya karena prosesnya lama, urusannya ruwet. Lene sing ngelempoh kono kae cepet. Malaikat ya apa yang meroses wong melarat aras-arasen. Nyuwen-nyuweni. Pokoke ditakoni, omahmu ndi? Jenegara. Sugih to melarat? Melarat. Salat ora? Lengkap, 5 waktu tak lakoni terus. Ramadan puasa. Kaji to ora? Duwe apa? Zakat tukang nompo. Ya wis no swarga kono ngruweti ya. Dadi mulane wong melarat iki mlebune swarga cepet. Tapi nek polisi apa maneh jabatannya strategis termasuk Kapolres susah. Kamu dulu jadi polisi caranya bagaimana? Nyokok berapa? Ini belum masuk akpolnya tahun berapa, jabatannya apa saja. Jadi Kapolres Bojonegoro yang merekomendasikan siapa? Masya Allah, ribet, ruwet, makanya masuk surganya belakangan. Yang kedua, yang paling susah masuk surga dari seluruh yang hadir di sini adalah yang paling banyak ngomongnya. Siapa? Anwar Zaid. Karena banyak ngomongnya mesti banyak salahnya. Kalau banyak salahnya pasti banyak dosanya. Kalau banyak dosanya surga apa neraka? Neraka. Ingat Bapak Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar. Lesan-lesan mereka diguntingi sendiri pakai gunting dari bara api neraka. Lambene ilate diguntingi, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi. Diguntingi lagi, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi. Diguntingi lagi, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi. Begitu seterusnya, siksaan yang teramat pedih. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampinginya, man hum ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Orang-orang yang mendapatkan siksaan begitu pedih. Jibril menjelaskan, hum khutabaul fitnah. Mereka adalah tukang-tukang pidato, tukang-tukang khutbah, tukang-tukang ceramah yang isinya menyebar fitnah, memecah belah umat. Neraka. Mangkane jenengan lek ngundang kiai kon ceramah kon ngaji mulih disangoni, itu bukan transportasi, bukan bisyarah, tapi itu adalah uang kompensasi masuk neraka. Mangkane sing akeh mlebu neraka wis diwaneni nang kompensasine saithik, rugi bro. Saya ngomong kayak gini artinya jamaah sekalian, surga itu bukan hanya monopoli kiai. Surga itu bukan hanya hak para ustadz, ustadzah, kiai punyai. Apa dikira polisi nggak bisa masuk surga? Justru ada riwayat
polisi-polisi itu masuk surganya lebih dulu daripada kiai. Cocok? Kenapa? Karena seringkali polisi dalam menjalankan tugas mengingatkan masyarakat kepada Tuhan. Orang-orang yang lupa Tuhan seringkali jadi ingat dan dekat sama Tuhan karena polisi. Contoh, nek pas ono razia, pas ono operasi, iki wong-wong sing lambene biasa misuh begitu ketok polisi yo auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, ya Allah selamat, ya Allah selamat, ya Allah. Orang yang lupa Tuhan jadi ingat Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan jadi dekat sama Tuhan. Nah kalau kiai itu malah sering kali waktu ceramah bikin orang lupa dan jauh dari Tuhan. Soalnya ceramahnya gak pate enak, jamaah ngantuk. Lah wong ngantuk wong turu kuwi lali pangeran, dan nglalekno pangeran no. Ibu bapak, jemaah yang saya hormati, saya ngomong kayak gini karena ini ada informasi mungkin jenengan belum dengar. Saya sampaikan, semua yang hadir di sini, semua anggota Brimob, semua anggota Polri itu rencanane Gusti Allah arep dilebokno swarga. Si rencana, iya. Lah syaratnya cuma satu. Syarat untuk bisa masuk surga itu cuma satu. Apa? Harus jadi orang baik. Itu saja. Harus jadi orang baik. Kenapa? Sebab surga itu tempat yang baik. Hanya pantas dimasuki orang-orang baik. Swarga iku panggonan sing apik, cuma pantes dinggoni wong apik. Maaf, orang buruk, orang jelek, orang jahat dimasukkan surga itu nggak pantes. Kenapa? Kapian wadah, keleken wong. Apa wae nek kapian wadah niku ora pantes nggih Bu nggih. Jari wong Bojonegoro saru. Ono sampah kok diadai kulkas. Ya gak apa-apa nek kulkas-kulkase dhewe, tapi ra pantes saru. Tunggale ono tletong sapi diwadahi rantang. Ya ora apa-apa nek rantang-rantange dhewe, tapi ngono kuwi saru ora pantes. Ono wong lanang kuru cilik gering-geringen sakit-sakiten dinggoni sabuk juara tinju. Gak pantes. Wong nggawa sabuke mobat mabit kok. Kapian wadah. Tunggale ana wong wedok rupane wayu, ada perempuan cantik banget. Terus dirabi wong lanang welek. Ora pantes. Kapian wadah. Akhirnya akeh sing protes. Emane cah kurungan kaya ngono apik kok dienggo ngadai manuk bongkringen. Dadi kapian kurungan keleken manuk. Makanya kalau menurut fikih, saya baca kitab Adabud Dunyawaddin, laki-laki wajahnya jelek kok nikah sama perempuan cantik itu hukumnya makruh. Kenapa? Sebab ganggu lingkungan sekaligus merusak pemandangan. Apa saja apa wae nek kapian wadah niku ora pantes. Nah, wong elek dilebokne swarga ora pantes mergo kapian wadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka syarat untuk menjadi penghuni surga harus jadi orang baik. Ibu bapak, orang baik itu orang yang bagaimana? Apakah orang baik itu harus orang yang selalu berkecimpung di bidang agama, orang yang sholatnya rajin, lek sujud sampai baduke benjut, lek zikir nganti lambene jedir, poso bendino sedekah nyah-nyoh, wiridan turun dalan, gawanane tasbih ngelewer dawa, dipauter terus
nek wiridan ra leren-leren astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim stok 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 astagfirullahaladzim subhanallah 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 subhanallah. Apakah yang seperti itu? Ndak. Orang baik itu yang ibadah sesuai dengan profesinya. Ibadah terbaik, ibadah yang bernilai pahala terbesar adalah sesuai dengan profesinya. Kullu ya'malu ala syakilatih. Ibadah terbaik Gus Huda adalah bimbing umat, mempersatukan umat, didik santri. Demikian pula ibadah terbaiknya Gus Sentot, ngemong masyarakat, bimbing santri. Itu ibadah yang terbaik dan terbanyak pahalanya. Kalau guru, ibadah terbaiknya intisyarul ilm. Kalau pedagang, ibadah terbaiknya jujur dalam berdagang. Kalau ASN, pegawai negeri, ibadah terbaik yang bernilai pahala besar, aktif, disiplin, dinamis, jangan makan gaji buta. Kalau TNI, ibadah terbaiknya adalah pertahanan, menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau polisi, ibadah terbaiknya adalah keamanan, kamtipmas, menjaga kondusivitas, ketertiban, keamanan di wilayah hukumnya. Halo, halo, pahala terbesar Pak Kapolres adalah ketika wilayah hukum Bojonegoro ini aman, terkendali dan kondusif. Nggak harus rutin tahajud tiap malam, nggak harus rutin puasa Senin Kemis, soalnya potongannya males poso. Lah sekarang kalau Kapolres tiap malam tahajud, tiap Senin Kemis puasa, akhirnya maaf ngantornya jadi jarang-jarang. Kok telat di kantor? Ya karena semalam tahajud, wiridan lama. Kacau ini anggota Polres Bojonegoro. Ada kasus, ada demo, nggak ada yang nangani. Kacau tatanan masyarakat. Lapor dan sepeda motor saya hilang, urusi dewe, aku lemes. Maka ibadah terbaik itu sesuai dengan profesi. Dan saya ngomong-ngomong soal keterlambatan, saya lupa, belum minta maaf. Tadi para pejabat sudah nunggu saya, termasuk Gus Huda, Gus Sentot, udah lama nunggu. Saya terlambat, mestinya harus tepat hadir jam 9, tapi jam 10 lewat saya baru datang. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Perlu saya sampaikan, saya terlambat gara-garanya sopir saya tidur. Jadi supirnya keturun, dan saya nggak berani memarahi supir karena saya punya pengalaman yang sangat berharga menurut saya berkaitan dengan keterlambatan. Itu juga gara-gara supir. Saya pernah diundang ke Surabaya, acaranya penting banget, persis kayak gini, lokasinya di dekat jalan raya. Acaranya sama, jam 9 pagi saya naik panggung, tapi saya terlambat kurang lebih 1 jam, persis kayak gini. Waktu itu gara-garanya sopir saya mencret. Asisten saya udah ditelepon sama panitia, ini gimana ini, tinggal nunggu Pak Kiai, jamaahnya udah pada nunggu Pak Kiai, ribuan jamaah nunggu Pak Kiai, ini gimana. Mohon maaf ya, supir saya kayak gitu. Asisten saya bilang, bah pun dirantos jamaahnya, lah piye wong supirnya mencret. Tak marahi itu, nih gara-gara kamu mencret saya jadi nggak tepat waktu, saya nggak konsisten. Ini bukan kesalahan saya, tapi panitia ngiranya yang lambat kan saya. Sopo sing ngongkon mencret, gara-gara kamu mencret, ayo cepet. Saya nggak mikir resiko Bapak Ibu. Tadi naik mobil, masya Allah kayak terbang, bar,
ya kok ya iki mau kanor sini 15 menit, bayangkan gendeng patwale mobat mabit ber. Lah waktu itu supir saya tak marahi, makane mangan sembarangan, mangan sing hati-hati to. Ngene iki mencret ngene iki. Mangan niku sing hati-hati, sembarang kalian jemplok ya. Mulane mencret ngene iki. Wah, saya nggak mikir resiko, padahal nggak boleh marahi sopir itu. Resikonya nyawa, tapi aku nggak peduli karena saya kena kritik panitia gara-gara terlambat itu. Tak marahin terus. Ber. Ternyata Bapak Ibu begitu sampai lokasi acaranya diundur. Kenapa diundur? Kurang lebih 1 jam yang lalu di jalan raya dekat lokasi kayak gini ada kecelakaan beruntun, 6 mobil kecelakaan beruntun, salah satunya mobil patwal yang ngawal seorang pejabat polisian. Andaikan saya nggak terlambat, mungkin mobil saya juga termasuk bagian dari mobil yang kecelakaan beruntun tadi. Gepeng kabeh. Tadinya saya marah-marah ke supir, akhirnya saya jadi sadar. Tak omongi supir akhirnya, untung kamu mencret. Andaikan kamu nggak mencret, mungkin kita termasuk bagian dari mobil yang gepeng itu. Tadinya saya marahi, begitu ada kejadian itu tak rangkul sampai tak omongi, sok-sok mencret mana ya. Makanya walaupun tadi dia ketiduran, saya nggak berani memarahi dia karena pasti ada hikmahnya. Mbok paham ora? Nah, kembali, ibadah terbaik itu sesuai dengan profesi. Maka hakikatnya semua kita penting. Jangan pernah merasa diri paling penting. Apapun profesi kita penting, siapapun kita sesungguhnya penting. Maka kebersamaan itu penting, pokoknya penting kabeh. Kayak gini loh, seluruh yang hadir di sini penting. Saya insya Allah ya rontok penting. Halo, halo. Saya sebagai penceramah misalnya merasa diri paling penting sendiri, akhirnya ditinggal bubar sama jamaah, gendeng aku. Maka siapakah yang menyelamatkan kiai dari kegendengan? Jamaah. Karena ada jenengan, saya waras. Polisi penting, masyarakat penting, pemimpin penting, rakyat penting. Rakyat kalau nggak ada pemimpinnya ibarat kereta api nggak ada lokomotifnya. Apalagi pemimpin nggak ada rakyatnya, bento. Guru penting, murid penting, sehingga guru nggak boleh goblok-goblokin murid. Ono guru senengane goblok-goblok no murid, bocah goblok cari murid. Pak, nek aku ra goblok sampean ra dadi guru. Sampean oleh bayaran dadi guru ki mergo barokah aku sing goblok-goblok ngene iki. Umpama aku ra goblok, gurune aku, Pak. Wong lanang penting, wong wedok ya penting. Maka suami jangan merasa paling penting, mentang-mentang suami kepala rumah tangga, mentang-mentang suami yang cari duit, cari nafkah, belanjani bojo, terus merasa paling penting. Sepenting-penting yang suami gak direken sama istri, kaku saudara-saudara. Lah nek wis kaku kaya bingung. Mbok tutuki apa mbok uklek-uklek. Wong alat ngelemesno digawa kae. Makanya kadang-kadang ana wong lanang bingung, mumet gak rukun karo bojo. Malah digodho karo bojone, "Cung, delok, bapakmu delok." Mumet alate tak singgahno. Ya sama lah. Perempuan juga penting, tapi sak penting-pentingnya wong wedok, gak digateno wong lanang, wong ngapa-ngop tok. Mbok apakno, mbok kebuti terus. Maka semuanya penting, sehingga ini sekedar penjabaran saya, Bu. Orang baik itu siapa?
Kalau Rasulullah memberikan takrif definisi orang baik itu adalah man ahsana man asa'ahu, orang yang bisa bersikap baik terhadap orang yang memperlakukan buruk dirinya. Cara Jepange wong apik kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Nek ngapiki wong elek ae iso, apa maneh ngapiki wong apik tambah iso. Mulane orang baik itu butuh orang jelek. Buat apa? Buat praktek. Loh, manusia itu kelihatan baiknya kalau bisa manusia itu kelihatan baiknya kalau bisa menyikapi baik orang buruk. Lah kalau menyikapi baik orang baik wajar, itu belum baik itu namanya. Sehingga orang baik itu butuh orang jelek. Untuk apa? Untuk bahan praktek. Wong ki ketok apike kapan iso ngapiki wong elek. Makanya kalau ibu punya tetangga buruk akhlaknya, ibu harus syukur, alhamdulillah tonggo ngene iki kena tak gawe praktek. Lah nek tonggone sampean apik-apik kabeh, sampean nggak akan kelihatan kualitas baiknya. Ibu punya tetangga buruk banget akhlaknya, ketemu di sopo melengos, ditakoki nyaprut, dhek duwe gawe ping 5 lho, sampean menyang suruhan buuh. Giliran sampean duwe gawe pisan lho dhek ora menyang. Terus dhek duwe gawe neh, sampean yo menyang neh. Sakit mboten Bu? Preketek. Ra ngandel nek potonganmu. Wong suruhan balike ra imbange sak desa krungu kabeh. Enten mboten sing ngoten niku? Enten iki wonge teko kudu ngireng wonge. Saya sering sampaikan gini, guru itu butuh murid yang bodoh. Untuk apa? Untuk praktek. Guru kelihatan kualitas gurunya kalau bisa meminterkan murid yang bodoh. Ada murid awalnya bodoh, begitu diajar sama guru itu, dididik sama guru itu, jadi pinter. Ini betul-betul guru yang berkualitas dan profesional. Makanya guru ini butuh murid goblok. Halo? Loh, kok kaya ora mudeng ya diomongnya? Ana bocah asale goblok Bu, diulang karo guru kuwi malah dadi pinter. Iki guru top, guru yang berkualitas. Lah nek bocah asline wis pinter diulang tambah pinter, ya ora gumun. Wong cahe wis pinter, karek nambahi tok. Ngono lho. Lah sekarang ini aneh, maaf. Banyak sekolahan-sekolahan yang katanya sekolah unggulan itu Gus, sekolah favorit, sekolah standar internasional, hanya menerima murid-murid yang pinter saja, sing goblok ora diterima. Aneh. Padahal sekolahan dibangun itu tujuannya kan untuk minterno cah goblok. Lagi sing goblok-goblok ora keterima. Sekolah unggulan, sekolah standar internasional, yang favorit itu loh, sing diterima mek sing pinter-pinter tok. Woi, sing goblok gak keterima kan yang ngesakno nasibe anake wong cedak, ora eneng sing klebu. Iki sekolahan aneh, wong sing diterima mek sing pinter-pinter tok, sing goblok ora keterima. Iki padha karo ada orang bangun rumah sakit megah mewah indah, begitu jadi ditulisi hanya menerima pasien orang-orang sehat. Kalau sekolah yang katanya unggulan, favorit, standar internasional, lulusannya pinter-pinter, wajar. Mlebune wis pinter kok bocah. Gak heran blas aku. Aku kagum dan bangga itu kalau ada sekolah di kampung yang maaf terpelosok, duweso, terpencil, SDM-nya rendah, mampu melahirkan generasi-generasi yang prestasinya nasional. Ini saya baru bangga. Halo, serap paham ya wes. Jujur saja ya, pondok saya itu kalau kedatangan santri sing pinter, saya malah nggak seneng. Ngene iki iso nyaingi kiai ini. Nek ketekanan santri goblok saya seneng, cocok iki, kena ge praktek guru-guru nih.
Jadi ono santri teko mereknya L2 lolak-lolok lengak longak-longok lepa-lepo diulang karo guru-gurune malah jadi alim malah jadi pinter top gurune saya malah seneng gitu loh. Sama kayak saya ceramah ini yuk butuh wong goblok-goblok ngono kae. Lelek pinter-pinter ngene iki ge opo diceramai ora penting. Sing lungguh-lungguh kursi iki ra penting diceramai. Wis pinter-pinter. Ceramah saya bisa dipahami jamaah apa enggak? Itu ukurannya ya sing goblok-goblok ngono. Matur suwun sampean teko kena tak gawe bahan praktek. Kapan sing goblok-goblok kok ngguyu sorak-sorak, oh berarti masuk iki. Kapan sebelah kono kok sik ndowe? Berarti ra masuk iki. Paham? Sama, maaf. Polisi butuh maling. Untuk apa? Praktek. Polisi kelihatan kualitasnya, profesionalitasnya kalau bisa menaklukkan maling-maling. Jadi polisi ini butuh maling bu. Polisi ketok kualitasnya kapan iso nundukno maling-maling, bisa menaklukkan bandar-bandar narkoba, bisa menaklukkan mafia-mafia top gitu. Biasanya kalau bisa punya prestasi seperti itu nggak lama promosi jabatan langsung naik pangkat, gak usah AKBP mantap langsung kombes. Makanya izin Kapolres kalau pengen cepat naik pangkat tolong kerjasama dengan bandar-bandar pokoknya polisi pengen cepet munggah pangkatnya kudu kerjasama karo maling-maling. Kita tangkep tak penjara, aku nek munggah pangkat tak culno neh. Woi ya kayak gini loh bu, maaf ya, kayak dokter itu butuh orang sakit. Untuk apa? Dokter itu butuh wong loro, gawe apa? Gawe praktek. Dokter ketok kualitas dokternya kapan iso marasno wong loro. Ono wong loro, ada orang sakit berobat ke dia akhirnya sembuh. Dokter yang sangat berkualitas. Makanya dokter ini nek diparani wong loro orang murang-muring. Neng dokter ditekani wong loro nang serengen nek waras ora tau rene iki. Nek geringe demek-demek rene, enggak ada. Dokter ditekani wong loro yang guyu kok. Lho, sampean Pak. Monggo kok dangu mboten mriki. Soalnya pasiennya sepi. Monggo Pak Winara. Akhirnya ditanya, ada keluhan apa? Sakitnya nopo? Anu Pak dokter niki lho. Kaku kenceng ra kena ditekuk. Gulu kaku kenceng ra kena ditekuk. Akhirnya karo dokter dikei obat. Ya wis tak kei obat, nyoh diombe. Sing telaten esuk loro sore loro ape mapan turu loro. Kena obat entek kok sek kaku sek kenceng sek urung kena ditekuk ya. Rene neh lak ngono to nggih. Mosok ana dokter ditekani pasien ngekei obat nggone pasien ini obat terakhir jonjaluk meneh rene meneh tak antemi enggak ada. Nah dari dokter ibu bapak jemaah rahimakumullah kita banyak dapat pelajaran berharga. Ibu pernah ke dokter? Ya Allah ra tahu. Berarti lek tombo no puskesmas yang ngono. Golek gratisan. Penyakitmu parah kok no puskesmas. Ra waras. Puskesmas iki mek kanggo pusing keselio masuk angin. Bu. Jenengan kalau berobat ke dokter mesti jenengan mantep, jenengan yakin bahwa dokter itu bisa jadi wasilah jenengan sehat. Nggih napa nggih? Nah, karena jenengan mantep, jenengan yakin, jenengan diperiksa model gimana aja manut,
diperiksa piye ae nurut wong sampean mantep diperiksa Bu nggih mesti ngono. Sampean kalau udah mantep yakin sama Allah diperiksa kayak apa aja manut nurut, ndak ngersulo, ndak gremeng, ndak protes. Kayak sampean diperiksa dokter manut, orang lawan. Masa enek wong diperiksa dokter tanganmu aja neritis dok. Halo. Tapi coba misalnya yang meriksa jenengan bukan dokter zaman diperiksa karo Kasatpol PP dudu dokter Bu, ini Bu tak periksa dodomu Bu, mah dudu dokter kok meriksa wong ndak mau. Tapi kalau yang meriksa dokter, Bu diperiksa nggih Pak dokter monggo, malah ngewangi ngudari. Dokternya bingung sampean, lha Bu beneke kok dibukai kabeh siji ae Bu, petak tutul tok. Saking mantepe. Kalau ibu bapak udah mantap sama Allah, yakin punya Tuhan Allah, maka hidup ini diperiksa kayak apa sama Allah, manut, gak akan protes. Nggih Bu nggih? Nggih apa? Wong penggaweanmu protes, diperiksa sithik karo Gusti Allah. Maaf, gagal panen, dagang rugi, ngono ku nek protes ora karo-karuan. Lah iya gareme utangan. Parine bosok. Banjir pisan. Ngapunten Ibu. Maaf Bapak Ibu, misalnya panjenengan enak-enak duduk kayak gini, terus tiba-tiba dari belakang ada orang datang gawa jarum, terus bokongmu dicubles cus, bar nyubles wonge melayu, mangkel mboten sampean? Ngamuk. Tapi kenapa kalau yang nyubles bokongmu dokter, dirimu kok nggak marah, malah mapan? Nek perlu bokongnya dicenteng-centeng no, ben enak cublesane. Sakit gak Bu dicubles itu Bu? Sakit tapi seneng, kerenyang-kerenyang. Ada harapan akan sembuh. Hidupmu sekali waktu yuk dicubles karo dokter ngono iku. Kadang-kadang dicubles anaknya nakal. Ini kita lagi disontek sama Allah. Sakit, iya, tapi seneng oh. Ya Allah sakit, tapi seneng. Kenapa? Ada harapan sembuh. Kita akan mendapatkan karunia, kita akan mendapatkan keberkahan. Salah satu bukti, gara-gara anak nakal bingung, udah ke psikiater tetap aja masih nakal. Udah beberapa solusi ditempuh masih aja nakal. Akhirnya ke kiai, yai nyuwun pandungane, nyuwun berkah, yai nyuwun suwuk, anak kula niki nakal. Sama kiai dikasih solusi, ya tak bantu doa. Tapi sampean juga orang tuanya yang paling ampuh, kalau malam tahajud minta ke Allah, sholat dalu ndonga kanggo anakmu, akhirnya jadi rajin qiyamul lail. Begitu tiap malam qiyamul lail, tiap malam tahajud, merasakan kedamaian, merasakan ketenteraman. Alhamdulillah ya Allah, dulu saya jarang-jarang tahajud, gara-gara saya punya anak nakal, saya jadi rutin tahajudnya. Saya lebih dekat sama Engkau ya Allah, luwe parek nang Gusti Allah. Ini gara-gara anak nakal. Tadinya marah-marah, benci karena anaknya nakal, sekarang jadi alhamdulillah dekat sama Allah. Terima kasih anak nakalku, karena dirimu dan karena nakalmu aku jadi dekat sama Tuhanku. Faham? Allah ya Karim. Bapak maaf, kadang bapak dikasih istri yang cerewetnya koyok kudung abang kayak kata lek kadung ngomel kira iso mandek jere sing lanang, "Dek aku wis ngantuk, Dek, tak terus, Dek." Sik. Kata. Itu bapak maaf lagi disuntik sama Allah. Sakit memang Pak, sakit neng ati yo celekit, tapi seneng oh. Nikmat. Bapak akan sembuh, bapak akan sehat, bapak akan mendapatkan keberkahan. Sehingga tolong bapak kalau punya istri cerewet jangan dinasehati, percuma. Bojo cerewet ini gak oleh dituturi menurut agama. Dituturi gak mungkin sembuh. Bojo
bojo cerewet kuwi kaya gudeg dikukur tambah bekonyok tambah membrek. Sadari Pak, itu sudah nas Al-Quran. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Bojomu anakmu ki musuhmu. Makanya lek bojo etek tunggu baterainya habis. Begitu mandek grek, jawab singkat saja, shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah wong wedok nyingkrih karo ngomong taqabbalallahu minna. Dibantah wong lanang gak kira menang, mesti kalah. Ini udah fitrah Pak, laki-laki itu kalah sama istri. Maaf walaupun dadi polisi dadi tentara, kalau sama istri mesti kalah. Ini sudah fitrah. Perempuan ini mbak no kaya ngono dapurane kuat, saking kuatnya maaf salah satu alam ciptaan Allah bisa digembol sama perempuan. Wong wedok ikon gembol alam rahim, alam ciptaan Allah kuat 9 bulan lebih gembol salah satu alam ciptaan Allah, alam rahim. Ayo coba bapak-bapak kalau kuat gembol alam kubur. Buktinya lagi kalau punya anak kecil sakit demam aja, perempuan masya Allah gendong mulai pagi sampai tengah malam, kuat laten, ya Allah ya Allah ya Allah, padahal kayaknya lemah tapi ternyata kuat, berjam-jam gendong anak, anaknya rewel mancal-mancal sambil nangis, cup sayang, anak mama sakit ya, anak mama, anak ganteng, padahal anak ireng korengen, anak ganteng. Wong wedok, ayo wong lanang, anak sakit sakit gendong 15 menit sempal enggak ya, apa mana anak rewel nangis mancal-mancal, nangis terus tak banting pisan, enggak kuat. Makanya dikasih simbol sama Allah, perempuan itu meskipun kelihatannya lemah tapi kuat. Buktinya pabrik susu loro kuat digawa dhewe, kadang gede-gede loh pabrik susu kuat. Lewang lanang ndok loro cilik-cilik nggawa saya njaluk bantuan manuk saya ora kuat nggawa dhewe. Ngono ya tepuk tangan, wis ora penting ya ditepuk tangannya. Nah, tenang, masih ada waktu 7 menit. Ra usah rewel, kowe urun pira kowe? Ra urun rewel. Woi. Tenang sampean sing rewel-rewel kuwi, tenang. Omahmu ndi? Engko tak ampiri tak critani dhewe. Kok lah ya, orang baik itu bukan hanya orang yang maaf ibadah makhluk hubungan sama Allah saja, enggak, tapi Islam itu integral, muamalah dengan sesama manusia. Bahkan maaf sebagus apapun ibadahmu sama Allah, kalau hubunganmu dengan sesama buruk, buak ibadahmu, nganggur ketekur, percuma. Sorry, ahli berjuang agama, tokoh masyarakat, ibadahnya top, sholatnya top, puasanya top, berangkat haji tiap tahun, pergi umroh seminggu 5 kali. Lo kan rumahnya Mekah. Ya wis nek ping 5 kakean, saulan ping pindho, budal umrohi sebulan 2 kali, datang budal maneh, datang berangkat maneh, datang berangkat maneh. Tonggone lo gak tahu petuk wonge, petuk kopere tok. Tapi maaf sama saudara nggak akur, sama tetangga nggak rukun, gua ibadahnya. Halo, temriki enten wong sing gak rukun karo dulure. Nah kuwi wonge jawab dhewe kuwi. Bu,
Saya kasih contoh ya, misalnya Mbak Ti, ada Mbak Ti, yaitu Mbak Ti itu. Mbak Tun ada Mbak Tun. Kok ono kabeh ya? Wes Mbak Ti ya, Mbak Ti. Mbak Ti terkenal ahli ibadah. Sholatnya selalu berjamaah ke masjid. Semua tetangganya tahu Mbak Ti rajin ibadah. Yasinan, tahlilan, muslimatan, pengajian mesti teko. Sholatnya jamaah terus ke masjid. Satu ketika habis jamaah sholat isya, zikir doa, mau pulang terpeleset bu, geblak, mati. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, mati Mbak Ti habis jamaah sholat isya, matinya di masjid. Api apa api? Sae apa sae? Baik apa baik? Mesti tonggo-tonggo nenek komentar ngene, pancene Mbak Ti wong apik. Ayo bareng tirokne 1 2 3. Aku pengen roh lambemu nek mencucu piye. Oke, mudah-mudahan husnul khotimah, karena memang tanda-tanda ke arah situ ada. Matinya habis jamaah sholat isya, habis dzikir wiridan, mati no masjid. Masyarakat mesti semua menilai apik matine. Tapi kalau kita mengingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yamkutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim, memutus persaudaraan, elek karo tonggo, elek karo dulur, elek karo konco, walaupun dia matinya sedang bersujud di dalam Ka'bah, matine sujud nang jerone Ka'bah, gak trimo no masjid jetak, matine nang jero Ka'bah pas sujud. Tapi karo tonggo gak rukun, karo dulur gak rukun, karo masyarakat elek, ngguwak ibadai. Duwi lho wonge. Ibu, ibadah haji itu baik apa baik? Baik apa baik? Baik, penyempurna. Tapi maaf, kalau biaya yang dipakai itu hasil dari muamalah yang menzolimi manusia lain, maka nol nilainya, bahkan berdosa. Contoh, saya sering sampaikan, Nabi bersabda, man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Orang yang berhaji pakai duit haram, mengandung duit haram, ketika dia melepas seluruh pakaiannya, ganti pakaian ihram, mengitari Ka'bah keliling 7 kali, namanya tawaf, sambil baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Allah menjawab, malaikat juga ikut menjawab, la labbaik laka wala sa'daik. Gak labbaik labbaikan, labbaik labbaik apa? Kowe beli duit tangganem ya. Walau mau kaji utang menurut tangganem rambut sauri. Gue tahu diutangi tapi ya tepuk tangan. Ya kayak gitu. Maka maaf, ada pejabat sekelas menteri pergi haji pakai duit hasil korupsi. Maaf. Keluarganya diajak pula. Awalnya lancar, tapi akhirnya ada masalah pas lempar jumroh. Katanya lempar jumroh itu kan simbol ngelempar setan. Batu yang dipakai ngelempar itu balik terus. Bismillahirrahmanirrahim, cetak balik. Ambil lempar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, cetak balik. Ambil lagi, lempar lagi lebih kencang, Bismillahirrahmanirrahim, cetok balik. Dia penasaran, kok balik terus? Diambil, kemudian dilihat, ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Podo setane kok teman-teman. Halo. Maka ini nanti poinnya bagaimana pengabdian BRIMOB kepada umat. Tapi yang jelas orang baik gak akan pernah merasa dirinya baik. Nah, ini ada kepala BRI bareng tuh gitu kok ini. Halo Pak Rama, tak tunggu hadiah. Baru kelihatan nih saya tadi, maaf nggak tak sebut BNI itu kok para BNI.
ora teko ya wis. Nyponsori apa ora kok melu teko iki. Ora nyumbang melu teko. Orang baik itu nggak pernah merasa dirinya baik. Orang baik nggak pernah merasa dirinya berjasa. Tolong perhatikan. Orang kalau masih merasa dirinya baik itu tandanya kalau dia bukan orang baik. Sebaik apapun orang, kalau merasa dirinya baik berarti dia bukan orang baik. Kenapa orang baik nggak pernah merasa dirinya baik? Karena dia nggak menganggap kebaikan itu sesuatu yang perlu dibanggakan. Maaf, kebaikan bagi dia bukan sesuatu banget, biasa aja, karena kesehariannya emang udah baik. Wes kulino apik, maka kebaikan bukan sesuatu bagi dia. Kebaikan bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan, biasa aja, maka dia nggak pernah meremehkan orang lain. Bu, wong kuwi nek sugih tenan ra ngarah ngenyek wong melarat. Kenapa? Karena kekayaan bagi dia bukan sesuatu biasa. Ket biyen wis sugih, uripe wis ngene iki, maka dia nggak akan meremehkan orang miskin, nggak akan menghina orang miskin. Sing biasane ngenyek wong melarat iki wong sugih anyaran. Loh, sing keploki mesti melarat kabeh kuwi. Kulino dinyek. Wong nek asli sugih gak bakal menghina orang miskin. Kenapa? Kekayaan bagi dia bukan sesuatu biasa, gak patut dibanggakan. Lah nek wong sugih anyaran asale melarat terus sugih mlewete biasane. Contoh ya, pangananmu bendino ki tahu tempe, kan kowe ya ora patek iso tuku daging kok. Makananmu tiap hari, laukmu tiap hari tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, kan bukan sesuatu, nggak patut dibanggakan. Wong tahu tempe wis makanan sehari-hari. Terus ibu namu ke rumah temen disuguhi tahu tempe, masa mbok foto terus mbok share nang ngene grup? Ya gak lah, wis saben dinane tahu tempe itu bukan sesuatu. Kalau ketemu sate baru difoto di share ke grup, itu baru sesuatu, paham? Makanya ciri utama orang kalau benar-benar ganteng, benar-benar cantik, nggak hobi selfie. Karena ganteng dan cantik bagi dia bukan sesuatu biasa. Ket biyen wis ganteng wis ayu, sing senengane selfie iki biasane wong ayu polesan. Wong ayu anyaran, ayu permakan. Nek ayu asli gak mungkin hobi selfie apa maneh terus di share-share, di pamer-pamerno. Karena kecantikan bagi dia bukan sesuatu banget, biasa aja, dari dulu udah cantik. Dan dia nggak akan pernah menghina orang lain. Ya, maaf. Ayo ditirukan bareng-bareng Bu, ditirukan bareng-bareng ya. Woi, sing nirokno tak dongano muga-muga barokah. Sing gak melu nirokno saya nggak tanggung jawab. Mbuh, awas nek mung ngising sikilmu ketekuk. Bareng-bareng. Maksiyatun aurasat dzullan wangkisaron khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Oke, gini maksudnya, gini, paham toh para oon-oon sekalian? Makanya rumah no, perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang membuahkan rasa rendah hati, merasa hina, jauh lebih baik daripada perbuatan taat yang membuahkan kecongkakan dan kesombongan. Pelaku dosa yang merasa hina jauh lebih baik daripada pelaku ibadah yang merasa mulia. Kurang jelas? Bajingan rumangsa elek luwih apik timbang kiai rumangsa mulya. Sapa ngomong betul? Iya pancene betul.
kita sudah berada di rel yang benar, jangan pernah merasa baik apalagi merasa aman. Maaf. Wali Barseso itu ceritanya sangat fenomenal. Seumur hidupnya untuk ibadah, untuk berjuang untuk negara, berjuang untuk agama, ngeramut santri, ngeramut masyarakat, tapi di akhir hayatnya husnul khotimah, masuk neraka. Naudzubillah min. Di sisi lain ada orang yang bencinya kepada Rasulullah luar biasa. Dia sangat membenci Nabi, memusuhi Nabi, beberapa kali ingin membunuh Nabi, tapi pada akhirnya menjadi pembela utama Nabi, dan bahkan makamnya berdampingan dengan makam Nabi. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Halo. Satu ketika Nabi Musa lagi mau pergi ke Sauma'ah untuk bermunajat kepada Allah. Di tengah jalan ketemu laki-laki tua, matanya buta, bahasa Inggrisnya the paycheck, kakinya lumpuh, the semper. Laki-laki tua, matanya buta, kakinya lumpuh. Seumur hidupnya dia nggak pernah bermaksiat, nggak pernah melakukan dosa. Dosa dari mana? Orang dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Kan kebanyakan dosa itu berawal dari pandangan mata, betul? Kok gak nyaut ya? Ini orang laki-lakinya udah tua, matanya buta, kakinya lumpuh, seumur hidupnya nggak pernah bermaksiat, nggak pernah melakukan dosa. Di tangannya menggenggam tasbih, zikir, wirid, munajat, Allah, stok. Dengar ada orang jalan di sampingnya kleset, nanya, siapa itu? Saya kayak, siapa? Musa Nabi. Ya kayak, mau kemana? Ila Sauma'ati. Dalam riwayat disebutkan begitu. Saya mau ke pesanggrahan saya, ke padepokan saya, mau bermunajat kepada Allah. Wah, kebetulan Nabi Musa, saya kirim salam ke Allah ya, tolong sampaikan. Gaya gak? Salam saya ke Allah ya, tolong tanyakan ke Allah, saya ini